Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashri wa syafa'i wal watri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr yang bunyinya wal fajri, demi waktu fajar, wa layalin ashri, dan 10 hari. Para ulama tafsir mengatakan walayalin ashri, demi 10 hari. Ya. 10 hari yang dimaksud di sini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Itu punya keutamaan. Ya. Sebagaimana setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah dalam ayat sucinya, maka sesuatu tersebut punya kemuliaan dan keutamaan sendiri. Contoh di surat tadi, wal fajri, demi waktu fajar. Kita tahu sendiri waktu fajar adalah waktu yang Masya Allah punya keutamaan dan kemuliaan. Bahkan 2 rakaat fajar yang dilakukan sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waktu fajarnya, sholat subuh itu sendiri juga termasuk sholat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang kedua, walayalin ashri, dan 10 hari, dan demi 10 hari. Maknanya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang itu punya kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Selain karena di situ ada Yaumul Arafah, juga ada Idul Adha. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini punya keutamaan. Salah satunya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunyah. Beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, man akrama hadhil ayyam, barang siapa yang memuliakan 10 hari pertama ini, akramallahu bi asyri karamat, maka Allah akan memberikan 10 kemuliaan. Barakah fil umri, dikasih keberkahan di dalam umurnya. Ya, dikasih keberkahan di dalam umurnya. Kalau sampai kita ini memuliakan 10 hari pertama ini dengan menambah ibadah kita, menambah ketaatan kita, amal soleh kita, maka yang akan kita dapatkan adalah berkahnya umur. Bentuk daripada berkahnya umur itu sendiri adalah apa? Dipenuhinya hari-hari kita dengan amal soleh. Itu umur yang barokah. Mungkin umurnya pendek, cuma karena penuh dengan amal, dengan ketaatan, disitulah umur kita menjadi umur yang barokah. Sehingga barokah itu umurnya panjang tapi nggak ada amal sedikit pun. Adapun amal ataupun ada amal tapi amalnya tidak lebih banyak daripada kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak barokah. Ya. Kemudian kemuliaannya lagi adalah takfir li sayyiatihi wa tat'if li hasanatihi. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kita dan melipat gandakan pahala atau kebaikan atau amal soleh kita. Kalau kita mau beramal atau memuliakan 10 hari yang pertama ini. Kemudian tazkir limizanihi, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberatkan timbangan kita kelak di akhirat. Masya Allah, sudah jelas di dalam surat Al-Qariyah, wa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatin radiyah. Barang siapa yang nanti hari kiamat itu mizan atau timbangannya itu lebih berat karena kebaikan atau amal soleh kita,
fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan mendapati kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yakni masuk surga. Ini salah satu daripada ganjaran bagi mereka yang mau menghidupkan atau mau memuliakan 10 hari pertama ini. Ya, selain nanti puasa Arafah sama tarwiyah ya. Tarwiyah Arafah ini kemungkinan kita laksanakan Jumat Sabtu. Ya, tanggal 8, tanggal 9 Dzulhijjah, berarti Jumat Sabtu. Sekarang malam 7. Nanti tanggal 10-nya hari Minggu atau hari Ahad itu Idul Adha. Ibadah di situ juga Masya Allah. Ya, 10 hari pertama ini yang 10 hari yang istimewa. Ada ibadah haji di dalam 10 hari yang pertama ini. Di sholat Idul Adha atau ibadah di 10 Dzulhijjah itu tadi, ada ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kurban. Karena di dalam hadis disebutkan bahwasanya siapapun orang yang mau meneteskan darah kurbannya, sebelum darah itu menetes ke tanah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat kebaikannya. Sudah mengangkat pahalanya. Ini kebaikan atau amalnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai darah itu menetes ke tanah. Subhanallah. Ini 10 hari pertama. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan apa? Barang siapa yang mentasaddaqa, barang siapa yang mau bersedekah fi hadhil ayyam, di 10 hari pertama ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka seakan-akan dia tasaddaqa, bersedekah kepada siapa? Ila anbiya'ihi wa rusulih, bersedekah kepada para nabi dan rasulnya. Kalau kita sedekah sekarang, itu kotak itu ya, kotak itu, nah, itu diisi 5.000, itu gak kayak sedekah nang masjid ya, kayak sedekah nang Kanjeng Nabi. Nah, makanya gue diisi, ya, masih 2.000 gak apa-apa, isi kas. Ya, sedekah kepada orang miskin, kita semuanya miskin ini, kekurangan duit kabeh. Mereka kasih lemas gitu, kembang kempis, isinya angin tok ya. Kalau bisa ya rutin setiap Rabu itu diisi 2.000 lah, 1.000 lah, pokoknya diisi biar nggak kosong blong. Padahal di 10 hari yang pertama ini tambah Masya Allah pahalanya ya. Terus barang siapa yang ada maridon, barang siapa yang menjenguk orang sakit di 10 hari pertama ini, faka'an nama ada awliya'ahu wa budala'ahu. Barang siapa yang ada orang sakit, ini musim sakit ya, musim sakit, watuk pilek ya. Saya sendiri masih watuk pilek di sini. Kemudian disenguk, maka kita seakan-akan menjenguk waliullah, menjenguk para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Ja'far ya. Ja'far jenguk sapa? Hatta ini loro gak iso tangi ya omahe. Loro Hatta iki. Lah kok pas 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, Ja'far menjenguk, bonggowo roti, bonggowo jajan ya, nggawa buah, intinya menjenguk. Maka Ja'far ini akan mendapatkan pahala seperti menjenguk para waliullah. Wah, sudah wali ini. Wali syukur. Dadi wali. Subhanallah. Yang dapat pahala Ja'far. Sing sakit ya oleh loro iku mangke. Maka daripada itu, barang siapa yang menjenguk orang sakit di 10 hari pertama, maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, faka'an nama ada awliya'ahu wa budala'ahu, maka seakan-akan dia itu menjenguk para wali-wali Allah dan kekasihnya. Kemudian man sayya janazah, ini siapapun ada yang meninggal, misalnya gak tak contohnya lek sing meninggal iki ya, tadi tunggu ono sing meninggal, kemudian kita ikut mempersiapkannya, mungkin mempersiapkan tendo atau keranda, ikut ngangkat dan lain sebagainya, ikut nyolati, maka seakan-akan kita itu mempersiapkan jenazahnya mereka para syuhada,
Mereka para orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu punya keistimewaan masuk surga bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Yang intinya sudah wali Allah sudah. Nah, ketika kita ini mempersiapkan atau ikut mengurus jenazahnya orang yang mana kok pas itu meninggalnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala seakan-akan kita ini mengurus jenazahnya mereka para syuhada. Ya. Nah, yang terakhir, man hadara majlisan ilmi, barang siapa yang mana dia itu hadir di majelis ilmu seperti ini, ya, samen-samen ini yang hadir di majelis ilmu seperti ini tetap hadir walau dalam keadaan angin dingin, mungkin ada yang sebagian sakit, ya, tetap datang, masya Allah, maka yang akan ia dapatkan adalah fakaan nama hadar majalisal anbiya wa rusuli. Maka dia mendapatkan pahala seakan-akan dia itu hadir di majelisnya mereka para nabi, mereka para rasul. Duduk majelis al-khairul huda. Makanya ketika kita datang ke sini, subhanallah, kok pas di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itulah yang kita dapatkan. Pahalanya seperti kita duduk di majelisnya mereka para nabi, mereka para rasul. Siapa yang ngomong? Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala. Insyaallah.